kalau teman-teman lihat beberapa tahun gitu ya, beberapa tahun terakhir, ada juga masa-masa di mana window dressing tidak terjadi. Jadi uh, menurut kita, kalau aku pribadi sih aku tidak berpegang pada itu. Oke, nah ini banyaknya rata-rata pada curhat ini kayaknya. Kayak sektor media gimana kok, sektor lain-lain nih pada curhat portofolionya ini kayaknya kok. Saham Sido gimana? Nah ini pas banget sebetulnya sama topik malam ini ya. Kita kan Ya. bahas kesehatan emosional juga ya kok ya. Hmm. Nah pengen tahu juga nih menurut Ko Felix, kaitannya antara kesehatan finansial dan emosional itu dalam berinvestasi gimana sih kok? Pasti kalau misalnya kita punya kesehatan finansial itu tidak sehat ya, misalnya finansial kita tidak sehat, ketika kita investasi kita jadinya ngoyo gitu, jadi kayak harus cuan nih, harus cuan nih. Kalau misalnya 2 bulan nggak jalan, 1 bulan nggak jalan, wah duit gua nggak muter nih, gitu kan. Jadi jadinya padahal dia misalnya contoh ya, misalnya ada orang yang pinjol gitu, dia ambil duit dari pinjol terus dia invest saham. Menurut saya itu bukan satu hal yang tepat ya, karena kan ada stepnya ya. Pertama benerin dulu finansialnya, misalnya ada hutang beresin dulu ya, terus dana darurat dulu, siapin dana darurat, nggak usah terlalu banyak-banyak, 3 bulan dulu deh, misalnya pengeluaran 3 bulan siapin. Seiring berjalannya waktu sambil invest, kalau saya pribadi sambil invest sambil saya tabung juga. Jadi kayak jangan langsung, orang bilang kan, oh sebaiknya langsung 12 bulan atau 6 bulan. Kalau saya pikir kalau gitu ya kapan bisa invest ya, tapi biasanya 3 bulan dulu deh. 3 bulan kita siapin, terus sambil berjalan ya kita setiap bulan juga sambil tabung, sambil naikin tabungannya, sambil juga invest. Jadi nggak bisa jalan beriringan menurut saya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika kita investasi, kita tuh tenang gitu ya. Jadi kayak if something happens, gue udah punya tabungan nih. Ya, maksudnya kalau misalnya saham gue nggak jalan, misalnya 3 bulan, 6 bulan, ya nggak apa-apa. Uh, gue masih kerja, masih ada penghasilan, Ya, masih ada tabungan. Karena kan penghasilan tetap masih deko. masih masih tetap jalan. Karena kan ketika misalnya kita membeli saham yang under value, kadang-kadang bisa jadi nggak langsung naik, bisa jadi malah turun dulu ya, dinyelam dulu dia kan. Terus kita kalau misalnya nggak sabar, kita kayak Iya, pakai udah duit cut pinjol loss atau itu. apa, mana bisa kita dengan sabar hold itu, sama kan. Karena kita tahu misalnya value masih di atas, jadi harga sahamnya sekarang turun. Eh, karena kita harus misalnya melunasi hutang, jadi kita terpaksa harus jual saham. Itu kan menurut saya tidak, jadinya kita rugi kan kalau seperti itu kan. Betul, Jadi betul. better udah punya, beresin dulu, misalnya kalau ada hutang beresin dulu, kalau misalnya dan darurat siapin dulu, sambil berjalan kita invest saham. Dengan begitu barulah kita bisa invest dengan baik, dan nggak deg-degan juga gitu loh kalau misalnya kayak gitu kan. Kalau kalau ibaratnya saham kita lagi turun, kita ditagih nih harus bayar nih, kita pasti deg-degan gitu. Jadi kayak Panik itu mah kok ya, langsung. iya pasti pasti panik gitu, kalau karena Iya, kita tahu value-nya di atas gitu. betul. Jadi kita nggak bisa manfaatin. Oke. Nah, kok ini ada juga nih pertanyaan seru banget nih dari I_innovative_investing. Nah, di saat uncertainty global, sektor apa yang atraktif sebelum pemilu versus sesudah pemilu hingga akhir 2024? Sebaliknya, sektor mana yang harus dihindari kok? Kalau yang menarik tadi kita sudah bilang ya, yang apa Betul. yang bagus ya. Kalau sektor yang dihindarin apa ya? Kalau saya lihat ya yang bisnisnya memang lagi tough banget, lagi susah banget, kayak tekstil kan sangat-sangat tough ya. Meskipun kayak PBV 02, 03, tapi kita lihat wah ini sangat-sangat tough, cash flow-nya juga sangat-sangat seret. Jadi ya sebenarnya kalau saya pribadi ketika saya invest kan saya lebih ke bottom up ya, lihat company-nya. Baru pelajari prospeknya segala macam. Jadi saya lebih ke lihat company-nya dulu. Kalau jadi saya nggak lihat kayak dari helikopter view mana sektor yang harus dihindari atau apa enggak. Yang penting lihat aja company. Bisa jadi di sektor yang jelek ya, di sektor yang jelek ada company yang bagus, bisa jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya company-nya bagus dan dia tumbuh ya, ya harga saham juga nanti akan ikut. Ya, why Jadi not kalau ya, gue? iya ya why not gitu. Kayak sektornya jelek dihindari orang, tapi ada satu company yang bagus misalnya, ya itu juga bisa tumbuh. Jadi balik ke company-nya masing-masing sih. Tapi kalau rule of thumb-nya supaya teman-teman nggak kejebak, selalu pertama balance sheet-nya harus solid ya. Jadi kayak hutangnya, kalau untuk pemula mungkin teman-teman cari saham-saham yang mungkin hutangnya terlalu besar. Oke, meskipun bukan berarti saham yang hutangnya gede itu udah jelek.
Ya, bukan berarti kayak gitu. Bisa jadi saham yang hutangnya gede, tapi cash flow-nya juga gede, bisa bayar hutangnya. Ya, jadi yang penting balance sheet solid, kemudian cash flow juga lancar gitu ya. Cash flow lancar, ya dia bisa bayar hutang, dia bisa bayar supplier, dia bisa bisnisnya bisa terus jalan. Nah, dengan begitu baru bandingkan dengan price-nya, dengan value-nya, value sama price-nya. Oh, harusnya harganya 2 kali lipat dari ini nih value-nya, tapi harganya masih di 1.000, harusnya value-nya 2.000. Nah, itu kan ada margin of safety kan. Sama ada margin of safety, ada selisih itu, ya kita masuk. Kira-kira kayak gitu. Masuk terus pokoknya kalau ada selisih. Ya, kalau ada margin of safety dan kita yakin lah. Oke. Nah, kok ada juga nih pertanyaan menarik dari Amirul.amu. Dari tadi kan Koko sering bilang saham under value. Menurut Koko, apa sih indikator suatu emiten dianggap under value menurut pandangan Koko? Atau gimana cara Koko memilih saham yang under value? Sebenarnya ada banyak cara sih untuk mengatakan bahwa sebuah saham itu under value. Pertama, under value dengan terhadap kinerjanya misalnya. Let's say sebuah perusahaan gitu ya, brandnya sudah bagus banget ya, produknya sudah dikenal orang, tapi misalnya labanya 100 gitu, harga saham 500, kan itu kayak harga dibagi dengan laba 500 bagi 100 kan 5 kali. Artinya kalau labanya 100, kita butuh 5 tahun untuk dia balik modal gitu kan. Jadi PI 5. Nah, untuk company yang sudah brandnya sudah bagus, sudah sangat terkenal, distribusinya lancar, ya PI 5 yang murah sekali lah. Kayak kita ibaratnya kalau mau bikin perusahaan tandingan, bisa jadi kita butuh waktu lebih dari 5 tahun ya untuk bisa bikin yang sebagus itu kan. Bahkan mungkin di situ udah puluhan tahun dan dia sudah bagus. Jadi kayak dibandingkan dengan dia punya kinerja dengan labanya, itu murah gitu. Atau satu dibandingkan dengan asetnya ya, aset play, kalau Peter Lynch kan bilang itu aset play. Jadi dia punya aset apa, kita hitung berapa value dari aset-aset tersebut, lalu bandingkan dengan harga sahamnya. Nah, kadang-kadang bisa jadi kayak value dari asetnya begitu besar, harganya begitu murah. Nah, itu kan ada selisih ya, ada under value. Itulah jadi satu dari sisi labanya, dari earnings perusahaan, kinerja perusahaan, satu lagi dari sisi asetnya. Jadi kalau misalnya ada saham yang under value di kinerjanya atau dengan asetnya, ya teman-teman boleh cek. Kira-kira kayak gitu, rule of thumb-nya kayak gitu. Oke. Nah, ini ada dari UVM. Ini menanya untuk saya ini kayaknya nih. Berry, ada aplikasi untuk laptop nggak ya? Nah, ini kamu boleh cek deh selengkapnya, ada di brights.id. Oke. Selanjutnya dari Amirul, kebanyakan portofolio Koko di sektor apa? Ini aku juga pengen tahu nih, Kok. Boleh nggak sih di-spill sedikit? Kira-kira? Gitu. Kan tadi saya bilang consumer goods kan. Yang menarik, dan ya saya juga masuknya lebih banyak di consumer goods. Bisa jadi saya bias, tapi menurut saya harusnya value dari saham yang consumer goods ini harusnya jauh lebih tinggi. Nah, gitu teman-teman. Kayaknya yang tadi itu 1 menit terakhir tadi itu kayak harus diulang-ulang ya. Kalau bisa dijadiin highlight gitu dari live ini. Kok ada nggak sih rekomen buku-buku atau literasi untuk pemula kok? Ada, kalau teman-teman tertarik sama value investing, berinvestasi secara melihat value perusahaan, banyak orang rekomendnya Intelligent Investor-nya Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Cuma menurut saya kalau untuk pemula agak boring bukunya, karena itu kan buku udah berapa puluh tahun, hampir 100 tahun. Nah, saya mungkin rekomennya yang Dhandho Investor, dia DHANDHO Investor, itu yang tulis adalah Monish Pabrai. Jadi Monish Pabrai ini juga investor yang yang kiblatnya sama lah, value investing juga. Nah, tapi dia nyampaiinnya dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih up to date gitulah bahasanya. Jadi lebih mudah ngerti. Kita kalau misalnya masih pemula, baca bukunya Monish Pabrai harusnya lebih gampang untuk dimengerti. Oke, kok. Aduh, ini ada yang nanya buat saya lagi ini ya. Kayak bukan biasa tapi nggak sesuai. Nah, itu nanti kita akan reject otomatis ya, Kak. Nanti Kakak boleh ulang lagi untuk menyesuaikan dengan KTP. Oke. Nah, teman-teman, ini kayaknya banyak banget yang pemula nih kok yang nonton kita malam hari ini. Nah,
Kalau pemula ya pasti belajarnya di Midas Cuan ya kok. Boleh di YouTube-nya juga boleh. Kalau misalnya teman-teman mau yang versi gratis dulu, Nah, saya bisa nonton di YouTube-nya Midas pengen juga boleh. pengen tahu dong kok ada promo-promo menarik apa nih buat breeders dan insan brilian dari Midas Cuan. Sebenarnya kalau untuk promo udah nggak ada sih kalau kalau apa untuk teman-teman yang mau ke Mm, membernya Midas itu mm, mm, mau promo sih kita udah nggak kasih mm, promo lagi. Tapi mm. kalau misalnya Tapi teman-teman misalnya mau untuk basic-basic dulu ya mm-mm. bisa ke mungkin ke YouTube-nya Midas ya kita ada banyak bahas tentang apa buku-buku yang kita kayak ada rangkuman buku-buku terus kayak cerita beberapa company perusahaan publik yang mungkin teman-teman tertarik di situ mungkin teman-teman bisa bisa cek dari situ at least punya apa ya punya basic sedikit lah kalau misalnya teman-teman lihat apa YouTube tersebut. Oke, belajarnya di Midas Cuan tapi investasinya di Brights ya. Boleh boleh. Karena iya dong, karena teman-teman kita punya mode baru nih. Mode baru namanya Brights Easy buat Koko juga nih, boleh kalau mau tahu nih Koko. Nah, Brights Easy itu adalah mode untuk pemula, teman-teman. Jadi cocok banget buat teman-teman yang nonton live kita pada malam hari ini. Sebetulnya satu aplikasi di Brights cuman bisa on off modenya, jadi bisa easy dan juga bisa pro gitu. Kalau pro cuannya lebih banyak gitu ya. Semoga ya kok kalau nonton Midas Cuan mulu kayaknya cuannya bisa lebih banyak kok. Amin amin amin. Kok kalau member berapa sih kok ada yang nanya nih? Member 700-an. 700.000 worth it lah ya. Kok kan cuannya bisa lebih dari 700.000 ya? Oh maksudnya harganya. Iya. Kalau setahun 3 jutaan sih. Tahun 3 jutaan. Ya berarti kalau per bulan 300.000 lah. Worth it lah. Teman-teman. Lah teman-teman makan aja mungkin lebih mah ya. Jajan sehari aja kayak Starbucks udah lebih itu ya kok. Iya. Nah kok aku mau kayaknya kita udah harus ada di penghujung acara nih kok. Pengen denger dong closing statement dari Ko Felix. Closing statementnya kalau teman-teman mungkin kayak kondisi sekarang uncertainty ya kayak takut kondisi global begitu apa percayalah dari dulu sampai sekarang juga kayaknya kita nggak pernah kekurangan berita buruk gitu ya jadi kayak dari tahun ke Indonesia sendiri tahun 98 sampai sekarang tuh kayak kalau setiap tahun ada aja berita buruknya dan kondisinya bisa jadi kayak kayak bikin rasanya kayak besok bakal kiamat gitu tapi at the end of the day harga saham juga naik aja gitu ketika dari 98 sampai sekarang juga naik aja terus begitu juga di US misalnya kita teman-teman lihat mungkin database-nya lebih banyak kan kalau US kan dari tahun 1800 sampai sekarang juga berapa banyak itu ada perang dunia lah ada Great Depression lah ada oil crisis lah dan sekian banyak tapi harga sahamnya lempeng aja terus naik jadi at the end of the day kita nggak akan kekurangan bad news gitu ya pasti apalagi zaman sekarang ya teknologi begitu besar begitu masif pasti akan ada aja bad news gitu tapi yang saya kira kita sebagai investor tetap stay rasional kita lihat saham kita bisnisnya berapa selama kita beli bisnisnya yang bagus harganya juga sudah murah sudah ada margin of safety kan jadi itu margin of safety itulah yang sebenarnya menyelamatkan investor ketika misalnya ada bad things happen ya buruk-buruknya kita masih oke lah gitu nah selama kita investasinya konsisten dengan prudent kayak gitu ya harusnya at the end of the day kita kinerja juga akan tumbuh-tumbuh aja jadi fluktuasi jangka pendek pasti ada aja tapi kalau misalnya kita kayak let's say dari tahun 98 sampai sekarang gitu ya IHSG itu IHSG mungkin naik 20 kali lipat atau 30 kali lipat lebih kayaknya kalau orang beli di tahun 98 sampai sekarang itu harusnya nggak akan rugi tapi teman-teman banyak sekali lihat orang rugi kan kenapa karena mereka jump in and out keluar masuk tanpa ngerti konteks ya cuma karena fear sama greed ya mereka keluar masuk dan kok ya itu orang yang mungkin belum paham apa yang dia beli tapi kalau misalnya teman-teman investasi ya teman-teman harus paham apa yang teman-teman beli berapa value-nya ya selama price and value masih lebar ya kita hold saja gitu. Waduh, keren banget closing statementnya Niko. Tapi ada yang bilang kita mirip Niko. Sama-sama lancip dagunya. Wah, semoga cuannya mirip juga ya kok. Amin amin.